Sebelumnya, kami peringatkan di konten ini berisikan full spoiler. Film diawali dengan scene sebuah game perang yang digambarkan dalam bentuk nyata. Ada beberapa tokoh yang sedang melakukan party atau mabar dalam game tersebut. Salah satunya adalah tokoh utama dari film ini yang bernama Kwon Yu, yang namanya di dalam game adalah Daejang. Ia sering melakukan party bersama teman-temannya, namun mereka sama sekali tidak pernah bertemu, hanya sebatas teman di dalam game. Kwon Yu sangat mahir bermain game. Kwon Yu pun terkenal di dalam dunia permainan game online karena keahliannya dalam menyusun strategi game. Reputasinya dalam dunia game tak bisa diragukan lagi. Kwon Yu dahulunya adalah seorang atlet timnas taekwondo yang terpaksa harus pensiun dan menghabiskan waktunya bermain game di internet cafe. Bukan. Ia pun ditawarkan uang sebesar $300 jika ia mau mengantarkan ponsel tersebut. Dengan perasaan yang tak curiga sedikit pun, Kwon Yu mengantarkan ponsel tersebut ke sebuah tempat yang telah diminta oleh perempuan itu. Kwon Yu pun memasuki sebuah apartemen. Akan tetapi semuanya menjadi petaka bagi Kwon Yu. Padahal sebelum ia menemukan ponsel, ia mendapatkan telepon dari ibunya agar ia segera pulang ke rumah. Namun Kwon Yu lebih memilih mengantarkan ponsel tersebut. Tanpa sebab yang ia ketahui, ia pun pingsan dan terbangun ketika polisi datang dan menangkapnya. Ia dituduh membunuh dan memperkosa seorang perempuan di bawah umur. Kwon Yu pun tak mampu mengelak saat terdapat barang bukti berupa rekaman CCTV, sperma dirinya, dan sidik jarinya di lokasi kejadian. Saat dilakukan tes DNA pun hasilnya sesuai dengan dirinya. Ibu Kwon Yu percaya bahwa putranya bukanlah seorang pembunuh. Ia berusaha keras menyewa pengacara publik yang memiliki keterbatasan fisik di matanya untuk membela Kwon Yu di pengadilan. Akan tetapi, pengacara tersebut tidak bisa membantu banyak dengan ekspresi yang tak berniat untuk membantunya. Kwon Yu dijatuhi hukuman seumur hidup atas kejahatan yang tidak dilakukannya. Kwon Yu tidak menyangka dengan apa yang terjadi pada dirinya. Dengan tuduhan yang ia alami serta perlakuan tak adil baginya, ia pun akan dipenjara di sel khusus tahanan level tinggi. Di penjara nasibnya tak kalah malang dari tuduhannya. Pasalnya, di dalam penjara ia kerap disiksa oleh beberapa tahanan lainnya. Karena ia merupakan tahanan baru, ibunya sesekali datang menjenguk Kwon Yu. Ia mengatakan sebentar lagi akan membebaskan Kwon Yu, karena ada seseorang yang menghubunginya mempunyai bukti bahwa Kwon Yu tidak bersalah. Namun beberapa saat kemudian, datang pengacara Kwon Yu memberitahunya bahwa ibunya sakit dan akhirnya meninggal dunia. Dengan bantuan salah satu tahanan yang dikenal kanibal, memberitahukan bagaimana cara ia kabur tanpa dicurigai. Kwon Yu melukai wajah seorang tahanan yang seringkali menyiksanya, kemudian menusukkan pisau tersebut di sudut perut namun tidak mencapai lambung sesuai arahan tahanan tersebut agar ia dibawa ke rumah sakit untuk melarikan diri. Sebenarnya kisah seru dimulai saat Kwon Yu dalam pelarian. Ia bertemu seorang Afrikan yang tengah bulan madu, namun mobilnya rusak karena mereka membelinya dari rongsokan. Melihat hal itu, Kwon Yu membantunya memperbaiki mobil tadi dan ia juga dibantu melarikan diri dari pemeriksaan polisi oleh suami Afrika yang ia tolong. Bahkan mobil itu menjadi milik Kwon Yu dalam pelariannya. Kwon Yu datang menemui pengacaranya untuk menanyakan ibunya dan memberikan peninggalan kalung ibunya. Sebelumnya pengacara itu menelpon polisi memberitahukan keberadaan Kwon Yu. Karena hal itu, Kwon Yu segera melarikan diri. Ia pun menuju warnet untuk mencari tahu informasi. Seketika saat dia membuka emailnya, ia mendapat kiriman video dari seorang hacker. Di video itu berisikan penjelasan bukti bahwa dirinya bukanlah pelaku pembunuhan. Kwon Yu lalu diajak ketemu di suatu tempat. Tiba-tiba di tempat itu muncul seorang wanita cantik bernama Yowul. Yowul merupakan hacker cantik yang dulu adalah teman mabar di dalam sebuah game. Yowul lalu mengajak Kwon Yu ke tempat persembunyiannya, yang dimana ia akan membantunya
dan saat sedang makan, Yowul memberitahu akan ada beberapa orang yang datang menemuinya. Kwon Yu sempat takut karena mengira petugas kepolisian yang akan datang. Namun ternyata mereka semua adalah teman-teman gamenya yang sebelumnya akrab dengannya. Tujuan mereka datang adalah untuk membantu Kwon Yu menemukan pelaku yang menuduhnya. Tak hanya kasus Kwon Yu, Yowul juga menemukan kasus serupa lainnya. Melalui CCTV yang ia retas, ada keanehan yang terjadi di setiap kasus yang dia temukan. Dia melihat kasus yang selalu ada mobil box di sana. Ia pun mencari alamat mobil box itu yang berada di sebuah tempat mobil rongsokan. Di tempat itu, Kwon Yu menemukan seorang berdasi, lalu mengikutinya dan menyuruh temannya dia memantau di tempat itu. Sampai di sebuah rumah dan melihat ia keluar membawa sebuah peti berwarna putih dan datang juga petugas kebersihan. Kwon Yu lalu melihat hal yang tak terduga di sana. Ia melihat banyak bekas darah. Di saat yang sama, Demolition menelponnya, memberitahu bahwa mobil yang ia ikuti kembali ke tempat rongsokan, membawa peti masuk ke dalam mobil box, mengubah gambar mobil box dengan gambar merek lain, dan langsung pergi ke suatu tempat. Demolition pun mengikuti mobil itu, dan ternyata mobil itu membawa peti ke atas gedung. Mereka lalu menyamar untuk memasuki gedung tersebut, untuk meretas sistem keamanan gedung agar mereka mudah untuk masuk. Setelah mereka berhasil meretas, Kwon Yu lalu masuk ke salah satu ruangan yang diarahkan oleh Yowul. Di sana merupakan kamar milik seorang artis terkenal dan tak sengaja ia menemukan peti tersebut. Lalu ia membuka peti itu dan ternyata isinya adalah sebuah mayat pemilik kamar itu. Yowul memberitahukan akan ada beberapa orang yang datang ke tempat itu. Kwon Yu yang penasaran dan ingin mengetahui apa yang terjadi, lalu bersembunyi melihat mereka melakukan sesuatu terhadap mayatnya. Kwon Yu dan temannya pun terkejut melihat mereka melakukan hal yang sama, yaitu menjebak seseorang yang tidak bersalah untuk dijadikan pelaku pembunuhan. Dengan rencana tersusun rapi dan sangat pintar, mereka menemui korban dengan menyamar dan membuatnya pingsan, sehingga mereka bisa mengambil sampel DNA dan membuat sampel sidik jari yang sama persis dengan korban. Sebenarnya dalang dari semua ini adalah pengacara Kwon Yu yang bernama Min Chong. Ia dan timnya dibayar melakukan itu untuk menyembunyikan kesalahan seseorang. Contohnya adalah kasus seorang artis, yang pembunuhnya adalah seorang gadis anak dari perusahaan terkenal. Ia menyuruh Min Chong untuk menutupi kasusnya dengan bayaran yang sangat mahal. Kwon Yu yang membawa sidik jari yang ada di foto itu menyuruh Yowul melacak sidik jarinya, karena Kwon Yu dan temannya tak mau gadis itu bernasib sama dengan Kwon Yu. Mereka mencoba mengikuti dan menyadap HP gadis tersebut, agar mereka tahu dengan siapa saja gadis tersebut berhubungan. Tak lama kemudian, ponsel gadis yang disadap Kwon Yu terhubung dan ia mendengar seorang wanita yang suaranya sama persis dengan wanita yang meminta tolong kepadanya untuk mengembalikan HP-nya waktu itu. Yowul dengan segera meretas keberadaan wanita itu dan mencarinya. Ketika Kwon Yu akan menangkap wanita tersebut, tiba-tiba datang temannya yang membawa kabur wanita itu. Kwon Yu pun mengejar mereka menggunakan mobilnya. Polisi juga ikut mengejarnya karena laporan dari masyarakat yang melihatnya. Mobil Kwon Yu tiba-tiba mati karena mogok. Tiba-tiba ada truk yang menabrak mobil polisi, yang ternyata pengendara truk itu adalah salah satu tahanan yang sering menyiksanya, yang dibebaskan oleh pengacara dengan syarat menangkap Kwon Yu. Yowul menyadari sesuatu dan mendeteksi ada GPS yang terpasang di kalung ibunya yang diberikan oleh pengacara. Mereka lalu membuat drone untuk mencari tahu tentang pengacara itu karena bukti aneh tertuju padanya. Melalui drone itu, mereka bisa mendengar pembicaraan karyawan pengacara tersebut yang sedang melayani kliennya untuk menghilangkan bukti-bukti pembunuhan. Kwon Yu pun sadar selama ini yang merancang penuduhan pembunuhannya adalah pengacaranya sendiri. Singkat cerita, Min Chong menerima kabar lokasi kasus tempat pembunuhannya yang sudah dirusak oleh Kwon Yu dan teman-temannya. Min Chong tak menyerah, ia mengganti lokasi kasus pembunuhannya.
Begitu juga dengan Kwon Yu dan teman-temannya yang tak menyerah untuk menggagalkan rencana pengacara tersebut. Mereka mengakali lokasi kasusnya dengan menukar wanita yang akan dituduh dengan pembunuh aslinya, yang sebelumnya Kwon Yu menukar barang bukti, sidik jari, dan lain-lainnya. Tak sampai di situ, Kwon Yu menelpon pengacara tersebut dan mendatangi kantornya. Ia menghajar habis-habisan si pengacara tersebut dan mengambil barang bukti informasi yang berupa rekaman dirinya menjadi korban pengacara tersebut yang ada di ruangan rahasianya. Namun ia membutuhkan waktu yang lama karena ukuran filenya yang sangat besar. Ketika pengacara itu terbangun, ia mengatakan ibunya terbunuh oleh dirinya. Tiba-tiba ada seseorang yang menelpon Kwon Yu yang ternyata Ma-dok yang telah menyandra teman-temannya yang berada di markas. Kwon Yu lalu segera menuju markas untuk menyelamatkan teman-temannya. Sesampai di markas, ia mematikan listrik dan membuat tempat itu menjadi sangat gelap. Kwon Yu yang merupakan mantan atlet taekwondo memanfaatkan keahliannya. Ia menggunakan butiran beras untuk mendengarkan posisi musuh berada lalu menghajar mereka semua. Kwon Yu dan teman-temannya berhasil kabur dan dikejar oleh mereka lagi. Di tengah kejar-kejaran mereka, Min Chong berulah lagi menfitnah Kwon Yu yang menjebak gadis bernama Choi Yeri dengan menyebarkan video CCTV Kwon Yu yang membawa gadis tersebut. Setelah mereka sampai di gedung stasiun TV, mereka merencanakan sesuatu dan membagi tugas masing-masing. Seperti di dalam sebuah game, mereka bekerja satu sama lain mengulur waktu agar Yowul berhasil meretas. Mereka mulai beraksi, mengalahkan satu demi persatu musuh-musuhnya. Dengan strategi yang biasa mereka gunakan seperti saat di dalam game. Akan tetapi dua temannya tertangkap oleh polisi, dan Yowul berhasil ditangkap oleh Ma-dok. Kwon Yu tak membiarkan itu terjadi. Ia mengejar mobil Ma-dok dan berhasil menyelamatkan Yowul. Ia pun membawanya menuju suatu tempat. Kwon Yu yang tak bisa pergi jauh berhasil ditangkap oleh polisi, membuat pengacara itu sangat senang dan bahagia. Namun kesenangannya tak berujung lama. Tiba-tiba Yowul yang berada di tempat stasiun TV berhasil meretas informasi dari pengacara itu dan akan menampilkannya di stasiun televisi. Ia berhasil meretas karena alat yang ditancapkan oleh Kwon Yu masih tertancap di sana melakukan proses pengunduhan tanpa disadari oleh pengacara tersebut. Fakta yang sesungguhnya, mereka menjelaskan seperti acara-acara berita pada umumnya. Fakta yang sebenarnya bahwa Kwon Yu tidak bersalah, menampilkan bukti CCTV pembunuhan yang dilakukan oleh gadis pengusaha kaya dan rekaman suara yang meminta kasus putrinya ditutupi oleh Min Chong, serta bukti kasus pembunuhan dan pemerkosaan yang sudah terungkap adalah putra dari Park Yu-won, akan tetapi yang dikambing hitamkan adalah Kwon Yu yang pengangguran. Akhirnya usaha Kwon Yu dan teman-temannya tidak sia-sia. Meskipun Kwon Yu kehilangan ibu tercintanya, namun ia bisa berkumpul dengan teman-teman gamenya yang sama sekali sebelumnya tidak pernah bertemu kecuali di game online. Dan film pun selesai. Di akhir cerita menunjukkan adegan Min Chong atau pengacara psikopat di dalam penjara bertemu dengan Ma-dok yang menyiksa Kwon Yu sebelumnya. Film pun ditutup dengan layar hitam dengan suara pengacara yang berteriak. Begitulah akhir cerita dari film Fabricated City. Semoga kalian bisa mudah memahami alur ceritanya. Jangan lupa untuk bantu support channel ini dengan cara subscribe, like, dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan sampai jumpa.